Halo Smart Listener, senang sekali di kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Radio Talk bersama dengan Genesis IVF and Women Specialist Center Penang, Malaysia. Dan tentu saja di kesempatan hari ini saya Gorda Girlandia yang akan temani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan membahas mengenai perjalanan melalui Genesis IVF Penang, semua yang Anda perlu tahu versi dokter. Dan tentu saja Smart Listener, Anda bisa simak siaran ini melalui streaming audio di radio smartfm.com/network Play Surabaya. Dan Anda juga bisa melihat secara visual tampilan kami di live YouTube channel Smart FM Surabaya. Hadir bersama dengan kita narasumber-narasumber hebat yang siap memberikan informasi dan edukasi untuk kita semua. Kita sapa terlebih dahulu ada Miss Margaret Wong, Senior Marketing Eksekutif Genesis IVF Penang, Malaysia. Halo Miss Margaret. Halo Cik Ega. Kemudian hadir juga bersama dengan kita Dr. Lau Sun Yen, Fertility Specialist ONG dari Genesis IVF Penang, Malaysia. Halo Dr. Lau. Halo Miss Kodang. Oke, dan smart listener, ketika sebuah pasangan belum juga mengalami kehamilan setelah 1 tahun berhubungan intim secara teratur tanpa menggunakan alat kontrasepsi, pasangan tersebut patut diduga memiliki masalah kesuburan. Nah, solusi untuk mendapatkan buah hati banyak caranya sesuai dengan kasus infertilitas yang dialami. Salah satunya diantaranya adalah bayi tabung atau IVF. Tapi sebelum kita memutuskan untuk mengikuti program IVF, ada baiknya terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter ahli fertilitas atau spesialis fertility. Dokter ahli fertilitas akan membantu mengatasi gangguan kesuburan mendasar dan mengobati masalah reproduksi Anda. Apa saja sih pemeriksaan dan pengobatan yang akan dilakukan oleh seorang dokter spesialis fertilitas? Nah, ini nanti akan kita bahas selama 1 jam ke depan, Smart Listener. Tapi terlebih dahulu kita akan mengetahui mengenai Genesis IVF and Women Specialist Center di Penang, Malaysia. Seperti apa sih kekhususan dan kecanggihan teknologi kesehatan yang dimiliki oleh Genesis IVF and Women Specialist Center di Penang, Malaysia? Miss Margaret, boleh dijelaskan ke kita? Terima kasih. So, Genesis IVF adalah satu spesialis bayi tabung di Penang, Malaysia. Kami juga ada services seperti IVF, IUI inseminasi dan juga pembekuan telur dan sebagainya. Dan para spesialis kesuburan kami dan profesional didukung dengan teknologi canggih berkomitmen untuk mewujudkan impian pasien menjadi orang tua. Dan Genesis didirikan sejak Juni 2017 dan dikelola oleh para profesional dan berjaya membantu banyak pasien di seluruh Asia Tenggara untuk berhasil hamil. Dan pusat kami sepenuhnya terintegrasi dengan laboratorium canggih dan peralatan baru seperti Embryo Time Lab, kami ada Artificial Intelligence AI, PGT Genetic Testing untuk memberikan tingkatan keberhasilan yang tinggi dan konsisten bagi pasien kami. Dan inilah Genesis IVF di Penang, Malaysia. Oke, terima kasih Miss Margaret untuk informasinya. Dan kali ini saya berpindah ke Dr. Lau. Nah, Dr. Lau, boleh perkenalan terlebih dahulu nih ke Smart Listener. Sudah berapa lama Dr. Lau menjadi seorang dokter fertility spesialis ONG, Dr. Lau? Dokter Fertility Specialist ONG sejak tahun 2007. Oke. Dari masa saya bekerja di Hospital Lamoy sampai ke Penang Genesis sudah 16 tahun. Wow, 16 tahun. Apa nih yang membuat Dr. Lau ingin menjadi dokter fertility spesialis, dokter? Saya adalah pemula sebagai dokter Obs and Gynae. Oke. Masalah kesuburan adalah satu sebahagian dari dia. Tapi ini perlukan training sejak masa dari Singapura. Sampai sekarang saya rasa banyak pasangan yang menghadapi masalah tak subur. Jadi saya ingin menolong lah. Oke, oke, baik.
16 tahun Dr. Lau menjadi seorang dokter fertility spesialis ONG. Dan kali ini kita akan membahas mengenai masalah kesuburan. Di awal perbincangan ini Dr. Lau, mungkin Dr. Lau bisa memberikan gambaran ke smart listener. Sebetulnya masalah kesuburan yang umum dihadapi oleh pasangan atau individu itu apa, dokter? Bagi masalah kesuburan, katakan kita bagikan kepada masalah wanita dan suami. Masalah suami biasanya senang didiagnosis. Buatlah Oke. pemeriksaan sperma checking sudah cukup. Mhm. Okay? Bagi masalah wanita, lebih rumit. Banyak langkahnya. Ada yang masalah rahimnya, ada yang masalah indung telurnya, ada yang masalah tubuhnya. Mhm. Mhm. Okay? Jadi Oke. bagi masa tak subur, katakan memang pasangan dah cuba lebih dari setahun, Ya. baiklah ambil pemeriksaan. Ada yang pemeriksa, dia kata semua elok, cubalah dulu. Bagi pasangan yang lebih muda, tapi bagi sesiapa yang katakan umur sudah meningkat dan ataupun pemeriksaan tunjukkan ada masalah tertentu, nasihatnya ambillah uh, treatment lebih awal, rawatan lebih awal, sebab usia itu meningkat, semakin susah nak mengandung. Oke. Baik, dokter, berarti masalah kesuburan ini bukan hanya dialami oleh wanitanya saja, tetapi juga bisa pria ya, dokter ya? Iya, Oke, baik. Nah, penyebab utama dari ketidaksuburan itu apa, dokter? Kalau boleh disampaikan ke smart listener. okey. Masalah kesuburannya, kebanyakan kesuburan sekarang ada berkaitan dengan masalah PCO, endometriosis, dan masalah sperma. Tapi Hmm. ada masalah lain, tapi biasanya ini tiga masalah yang kita biasa temui. Ada Mhm. sesuatu yang saya nak ingin bagi tahu, bagi masalah pria yang katakan ada yang katakan spermanya kurang elok ataupun dia ada sperma, ada Mhm. satu kesalahfahaman. Hmm. Bagi laki yang periksa katakan tak ada sperma, biasanya fikirannya kata tak ada sperma tak akan jadi. Tapi sebenarnya ada yang cek tak ada sperma sebabkan blocking. Tuba laki itu blok, spermanya tak dapat keluar, itu boleh atasi Surat. dengan operasi kecil. Oke. Ada yang memang tak ada sperma sebab semula jadi, memang tak boleh keluarkan sperma ataupun dia tak jadikan sperma tadi untuk dari buah zakal. Me- Mhm. Mhm. Nah, untuk cek atau mengetahui kesuburan wanita atau lelaki itu bagaimana nih, dokter? Iya, boleh tanya lagi sekali, benar? Bagaimana cara mengetahui kesuburan wanita atau pria? Cara ceknya tuh bagaimana, dokter? Lagi pria senang, cek sperma dulu. Oke. Okey, bagi wanita pemeriksaannya terlibatkan pemeriksaan darah, hormon, Oke. pemeriksa USG, tengok buat scan, tengok keadaan telurnya, keadaan rahimnya, dan pemeriksaan cek kesumpatan tubuhnya itu melibatkan X-ray, ronsen. Oh, Ya. oke, baik. Nah, kalau bentuk perawatan sendiri, dokter, pilihan perawatan apa nih yang tersedia di Genesis IVF Penang Malaysia untuk mengatasi masalah kesuburan? Keseluruhannya dua golongan untuk rawatan. Ada yang cubakan cara rawatan yang lebih senang, inseminasi ataupun IUI. Mhm. Mana yang tak sesuai untuk IUI, terpaksa pilihkan cara bayi tabung ataupun IVF. Jadi Hmm. biasanya treatmentnya termasukkan inseminasi ataupun bayi tabung saja. Oke, jadi ada dua perawatan, Ya. inseminasi atau bayi tabung IVF, begitu ya, Iya. dokter. Kalau untuk IVF, apa keuntungan utama IVF, dokter? Kalau apa smart listener ini memilih pengobatan kesuburan dengan IVF? Okey, jadi soalan ni saya kena terangkan bahawa apakah bedanya IUI inseminasi dengan bayi tabung. Yes. Kalau untuk inseminasi, biasanya ini ada keadaan yang katakan uh,
ketidaksuburan dari segi haidnya tak teratur, okey, ataupun PCO, Oke. masalah susah keluar telur. Kalau Oke. dapat keluarkan telurnya, kita masukkan sperma ke dalam rahim. Ini bandingkan cara natural lebih kurang sama. Oke. Okey, tapi untuk bayi tabung adalah cara yang lebih canggih. Maknanya cara dia nak keluarkan telur, cantumkan dengan sperma, jadi baby dan masuk balik ke rahim. Itu ambil masa lebih panjang, tapi itu cara yang lebih berhasil lah. Oke. Apakah pasien boleh memilih sendiri ataukah dokter yang menentukan bahwa pasien ini sebaiknya melakukan perawatan inseminasi, yang ini IVF? Bagaimana dokter? Biasa kita yang akan buat pemeriksaan dan dia akan bagi nasihat, patutkah buat inseminasi ataupun bayi tabung? Kita periksa dulu baru bagi bilang nak buat cara apa. Mhm. Oke. Pasien-pasien seperti apa dokter yang boleh melakukan inseminasi dan pasien yang seperti apa yang bisa melakukan IVF? Kalau katakan pasangan tu, pasien tu ada masalah tubuhnya sumpat. Oke. Kalau masalah tubuhnya sumpat, tak dapat jalan sambung sperma ke telur, tak bolehlah buat inseminasi. Itu Oh terpaksalah buat ya bayi ya. tabung. Bagi siapa yang keseluruhannya katakan spermanya okey bertahan, telurnya ada, tubuhnya tak sumpat, baik cuba inseminasi dulu. Walaupun kejayaan inseminasi bukan tinggi sangat, tapi boleh dicubai sebab dia cara yang lebih cepat. Oke, baik. Keuntungan utama IVF ketika menjadi pilihan pengobatan kesuburan, kalau dibandingkan dengan inseminasi, tingkat keberhasilannya juga nih dokter, bagaimana? Okey, IVF ke bayi tabung, keuntungan utamanya masa buat bayi tabung, kita bagi ubat suntikan supaya minta telur banyak. Itu dibandingkan dengan cara natural ataupun cara inseminasi, biasanya kita mintakan telur satu ugar 2 biji saja. Tapi untuk bayi tabung kita minta telur kalau banyak, katakan 10, 20 telur. Sebab bukan semua telurnya memang cantik, ada yang dikeluarkan, ternampak ada kecacatannya, ada yang tak boleh pakai. Jadi kalau telur banyak, chance lebih tinggi lah. Dan buat bayi tabung, telur yang cantik akan dicantumkan dengan sperma, chance-nya dapat baby embryo yang lebih cantik, lebih tinggi. Dan embryo yang ada lebihan tu boleh disimpan sejuk untuk pakai masa depan lah. Jadi bandingkan bayi tabung dengan inseminasi. Untuk bayi tabung kita ambil alih cara-cara cantumkan sperma dengan telurnya sampai jadikan embryo sampai masuk ke rahim. Jadi kecaannya lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari inseminasi. Kata inseminasi biasanya lebih kurang 12-13%. Kalau bayi tabung 70%. 70%. Hmm. Oke, berarti lebih besar. Nah, kalau untuk usia, dokter, usia berapa yang membuat mungkin wanita ini meningkatkan keberhasilan dalam program bayi tabung, dok? Usia berapa? Usia, kita tak bilangkan usia berapa patutnya buat bayi tabung. Kita tengok apakah sebabnya yang susah mengandung. Tapi Oke. kan bandingkan usia lebih tinggi dan usia lebih muda, biasanya usia yang lebih tua itu lebih cenderung kepada buat bayi tabung. Sebab masanya semakin kurang, telurnya semakin kurang, kualitasnya kurang, biasanya bayi tabung bagikan chance yang lebih tinggi lah. Oke. Apakah ada screening khusus, dokter, sebelum melakukan IVF? Screeningnya seperti apa ini? Screening termasukkan suami dan isteri. Katakan dua-dua kena periksa darah, tengokkan hormonnya okey tak, ataupun ada penyakit-penyakit apa yang patut dibereskan, atau masalah tiroid ke, masalah diabetes. Lebih baik periksa dulu, ambil rawatan sebelum cuba mengandung.
Selain dari itu, laki lebih senang pemeriksaan sperma saja. Bagi wanita, pemeriksaannya termasukkan USG, pemeriksaan hormon, ada kala perlukan ronsen untuk memeriksakan tubuhnya dan sebagainya lah. Oke, baik. Apa yang perlu dipersiapkan pasien, dokter, ketika hendak melakukan IVF bayi tabung ini, dok? Kalau buat bayi tabung, dia ada syarat-syaratnya. Oke, Sebelum bayi tabung, kita buat suntikan supaya keluar telur. oke. Tapi suntikan tidak boleh dilakukan bila-bila masa. Kena ikut siklus haidnya. Biasanya dilakukan mula pada haid hari kedua ke tiga ke, ada kala hari keempat, hari mens tu. Ya. Jadi pada pasien-pasien yang perlukan buat bayi tabung, biasanya mereka menghubungi tim-tim genesis supaya ambil appointment jumpa pada hari yang tepat. Jangan datang sahaja. Ya. Oke, baik. Berarti memang awal yang untuk melakukan IVF ini bentuknya suntikan ya, dokter ya? Ya, kalau buat bayi tabung mestilah suntikan. Oke. Ah, Itu berapa lama proses perawatan untuk suntikan ini, dokter? suntikannya terpulang. Ada orang yang ambil suntikan 8 hari, ada yang sampai 12 hari. Tapi keseluruhannya kita bagi patient dari permulaan suntikan sampai ambil telur, biasanya ambil masa lebih kurang 2 minggu. 2 minggu. Iya. Oke, oke. Baik, dokter. Baik, dokter Lau, dalam beberapa tahun terakhir, ini kemajuan inovatif apa yang dalam teknologi IVF yang berkontribusi terhadap peningkatan tingkat keberhasilan dan juga penurunan resiko dan peningkatan kenyamanan bagi pasien, dokter? Ya, dokter Lau, tidak terdengar suaranya, dokter? Masih belum terdengar, dokter? Halo? Halo? Nah, ya, oke. Nah, Bateri itu. mati tu. Oh, oke. Okey. Oke. Sejak berapa tahun ke belakang ni, ada banyak kemajuan pada pada bayi tabung bandingkan yang dulu. Salah satunya adalah masalah yang sering hadapi sebab pada pembekuan sejuk beku embrionya. Dan kalau ikut cara lama, cara pembekuan tu sering melakukan kerosakan kepada embrionya. Okey. Tapi Oke. cara sejuk beku sekarang kita namakan dia vitrification tu. Jadi lepas sejuk beku dan dicairkan untuk digunakan, kebanyakan masa 99% embrio itu masih cantik. Bandingkan cara lama, mungkin separuh boleh rosak masa ke sejuk bekunya. Ini salah satu bedaannya sekarang. Tanah kita ada masa periksa genetik dengan PJ ataupun PGT, kita pilih embrio yang memang nampak, bukan saja nampak cantik, tapi dari segi genetiknya memang normal supaya dimasukkan ke rahim. Kalau ikut masa dulu, tak ada masalah, tak ada tapak periksa genetik, kita masukkan embrio mana yang nampak cantiknya. Ya, yang nampak cantik tak semestinya tak ada masalah genetik. Tapi sekarang kita buat pemilihan. Ya. Dan masalah lain katakan teknologi embryoskop, teknologi pemeriksaan sperma sebelum masukkan itu lebih canggih dari dulu. Dia mengatasi masalah katakan pastikan embrio itu tak terganggu sebab suhu ataupun ke itu airnya ataupun carbon dioxide-nya semua dikontrol bagus. Jadi kehasilannya semakin tinggi sekarang. Ya. Oke. Ya. Berarti pembekuan begitu ya, dokter? Iya. Embrionya dibekukan begitu ya, dokter ya? Iya. Berapa Tapi lama, dok? cara Kenapa, dokter? cara bekunya lain sikit sekarang. Dulu cara bekunya ambil masa dan sering ada masalah kerosakan kepada embrio. Sekarang cara bekunya vitrification tu cantik. 99%
Embrio Oh. itu masih hidup dan cantik. Oke, berarti lebih banyak menghasilkan embrio yang cantik, yang normal Ya, begitu ya, dokter ya? memang. Ya. Oke, oke, baik. Seperti apa dokter step by step yang dokter lakukan terhadap pasien yang akan menjalani bayi tabung sampai bayinya lahir? Oke. Secara ringkasnya, mulakan bayi tabung pada hari kedua, ketiga sampai selesainya tapak embrio, biasanya ambil masa 2 minggu. Tapi ada yang penjelasan saya nak bagi tahu, bandingkan bayi tabung sekarang dengan tahun yang dulu, bedanya kita tak masuk ke embrio terus ke rahim selepas keluarkan. Kita periksa embrio dulu, pastikan okey, tapi dimasukkan mungkin 2 bulan atau 3 bulan selepas tu. Kita tak buat itu fresh transfer. Fresh transfer maknanya keluarkan telur hari ni, masukkan sperma jadi embrio, lepas 5-6 hari masuk balik. Tidak, kita tak buat macam tu. Sebab Oh, embrio tu kena diperiksa dulu, itu ambil masa sikit. ya. Hmm. Oke, baik. Berarti prosesnya bisa berapa lama, dokter? Dari awal sampai dengan akhir bayi lahir, dokter? Sampai Ber- tadi embrio ambil ya, masa berapa lama dua waktu? minggu. 2 minggu, Tapi nak oke. masuk embrio lagi biasanya kena tunggu 1,5 ke 2 minggu, 2 bulan. Dua Baru kita bulan. masukkan embrionya. Oke, Ha. baik, baik. Nah, nasihat apa nih, dokter Lo yang bisa dokter Lo sampaikan ke pasangan atau mungkin individu yang masih mempertimbangkan IVF begitu ya, karena memang masih ragu untuk mengambil langkah pertama untuk melakukan IVF, Ya. dokter. Kalau sebagai pasangan yang memang tahu ada masalah tertentu yang susah mengandung dengan cara biasa, rasa saya tak usah tunggu lagi. Sebab semakin tunggu, usia kita semakin meningkat, kualitas telur dan kualitas sperma semakin kurang elok. Jadi selama kita tunggu, chances semakin tipis. Ya, jadi Oke. siapa yang perlukan bayi tabung, ada yang kurang pasti, datang untuk pemeriksaan biar kita yang nasihatkan. Bagi siapa yang perlukan bayi tabung, biasanya nasihatnya buat secepat mungkin lah. Ha, Betul, karena ya. di usia muda ini kualitas dari embrionya nih juga berpengaruh ya, dokter ya. Oh, memang. Ya. Oke, Makin baik. tua, semakin risiko kita dapat baby yang kurang elok, yang ada masalah genetik, Down syndrome ke, ataupun kecacatan dari segi genetik lah. Oh, Ha. oke, oke. Dokter, untuk bayi tabung sendiri apakah memiliki kualitas yang sama dengan bayi normal, dokter? Bayi, okey, tengok. Badan kita memang pandai pilih. Kalau kita mengandung biasa, biasanya ada lebih kurang 25% kita akan gugur pada 3 bulan pertama. Ini cara semula jadi. Oke. Tapi untuk bayi tabung, biasanya kita akan pilih embrio yang memang sudah cek genetik normal, baru kita dibiarkan masuk ke rahim untuk mengandung. Jadi, risiko kegugurannya bandingkan dengan cara natural kurang. Hmm. Mhm. 90% biasanya akan dapat mengandung dan teruskan kalau embrio itu tanam. Ya. Oke. Adakah resiko lain, dokter, saat menjalani bayi tabung? Dari dulu-dulu sejak kita mulakan bayi tabung sejak 5-60 tahun ni, sering kita fikir adakah kita ambil alih cara mengandung dengan cara teknologi, adakah dia mengataskan, dia buatkan masalah kecacatan, tapi tadi selama ni data-datanya tunjukkan tiada bedanya baby itu banding dengan cara natural. Ya, oke. Aha. Dokter, ini banyak dari orang itu berpikir bahwa ketika melakukan perawatan IVF itu harus Mhm. bed rest. Apakah seperti itu, dokter? Kali tadi pemikiran orang tua, kalau mengandung biasa pun kena bed rest. Tapi maknanya bed rest, ada yang memang bed rest 24 jam tidur.
Bagi saya, bed rest maknanya jangan buat kerja-kerja yang kuat sangat, tapi kena masuk tandas, kena makan, kena masak juga kan. Tapi jangan buatlah olahraga yang kuat sangat tu. Tenang hati Mhm. saja, itu yang penting. Ya, Oke. Jadi selama rawatan IVF itu sebetulnya masih tetap bisa beraktivitas ya dokter ya? ya beraktivitas ringan biasa boleh. Mhm, oke. Tidak berpengaruh kepada embrionya yang sudah ditransfer begitu ya dokter ya? Biasanya tidak. Ah. Oke, oke, baik. Nah, untuk yang melakukan perawatan IVF, ini olahraga seperti apa dokter yang aman? Kalau sudah jadi mengandung ataupun lepas IVF, Mhm. olahraga relax, jalan-jalan, jalan di taman, itu okey. Bukan saja bed rest, tidur atas katil 24 jam. Jangan, itu kurang elok. Dalam tak jalan, terbeku, bahaya tu. Malah menimbulkan masalah baru ya dokter ya? Ya. Oke, baik. Dokter, dengan kasus-kasus pasien yang mungkin ingin melakukan IVF, tapi mereka memiliki masalah kesehatan lainnya, begitu, entah itu diabetes atau apa, apakah mereka harus melakukan perawatan dulu untuk penyakitnya itu baru bisa melakukan IVF atau bagaimana, dokter? Oh ya, memang katakan masalah tiroid, masalah diabetes, Mhm. kalau tidak dikontrol, kalau rawatannya tak okey, kurang elok rawatannya, masalahnya ini boleh menimbulkan kegagalan bayi tabung. Ataupun kalau tanam, risiko kekurangan lebih tinggi kalau diabetesnya kurang elok ataupun tiroidnya kurang elok. Jadi, Hmm. baiklah kontrol elok masalah medikal ni sebelum buat bayi tabung. Mhm, mhm, Mhm. oke. Berarti memang kesehatannya nih benar-benar harus stabil ya dokter ya Ia memang sebelum kena melakukan. stabilkan. Ya. Oke, baik. Kalau untuk makanan-makanan ini, apa yang harus diikuti? Apakah harus ada diet khusus dokter selama IVF? Makanan biasa aja, tapi saya biasanya nasihat pasien saya supaya makan buahan yang katakan blueberry yang banyak Oh, antioksidan, itu adalah makanan yang boleh mempengaruhi keseluruhan badan kita. Ya. mhm. Oke, baik. Dokter, kalau untuk perawatan bayi tabung di Genesis, itu Ya. berarti apakah harus datang langsung ke Genesis atau bagaimana dokter prosesnya? Biasanya kita nasihat supaya hubung kita dengan baik itu email ataupun WhatsApp atau telefon terus, Mhm. bagi tahu keadaannya, baru kita buatkan temu janji jumpa. Jangan terus datang saja. Oh, oke. Gitu. Janji jumpa dulu, baru nanti akan disampaikan jadwalnya begitu ya dokter ya? Iya, buat temu janji, baru kita buat jadualnya untuk jumpa. Oke. Mhm. Eee, berarti ketika sudah mulai ada janji jumpa, harus stay di Penang, Malaysia sampai berapa bulan ke depan? 2 bulan kah dokter? Tak semestinya, kebanyakan masanya kita terpulang. Katakan pasien tadi Jakarta, Surabaya Ya. ataupun Medan, Mhm. sebab pesawatnya banyak setiap hari, Oke. banyak pesakit yang datang pada siang hari, balik pada waktu malam, dan datang lagi lepas 5-6 hari, tak semestinya mereka tinggal 2 minggu ke 3 minggu. Tapi bagi pasien yang datang dari jauh, Sulawesi, terpaksa buat urusan yang elok sampai habis rawatannya lah. Oh, oke, Hmm. oke. Berarti bisa pulang pergi begitu ya dokter ya? Ya memang, ya semua orang ada kerja kan? Yes, betul. Ya. Oke, dokter, apa nih yang ingin disampaikan sebagai closing statement di perbincangan kita hari ini, dokter? Okey, saya nak ucapkan harap-harap semua dapat mengandung senang dan siapa yang perlukan rawatan kali kita, kita sedia menolong. Ya? Oke, Okay. oke, baik. Terima kasih, dokter Lau, untuk informasinya. Ya. Dan baik untuk smart listener, saya informasikan sekali lagi bahwa untuk Anda yang ingin mendapatkan perawatan di Genesis IVF, Anda bisa melakukan appointment terlebih dahulu
Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa menghubungi nomor telepon plus 604 226 3322 atau plus 6019 410 8322. Bisa juga melalui email di alamat enquiry@genesisivf.com.my dan websitenya di genesisivf.com.my. Sampai di sini dulu Smart Listener, kebersamaan kita di Smart FM Radio Talk bersama dengan Genesis IVF Penang, Malaysia. Sekali lagi, terima kasih Dr. Lau. Terima kasih Miss Koda. Terima kasih juga Miss Margaret. Terima kasih. Oke, dan semoga edukasi yang sudah kita perbincangkan selama ini bisa bermanfaat dan tentu saja menjadi solusi untuk smart listener yang ingin menjalankan program bayi tabung. Kali ini saya Gorda Girlandia pamit undur diri, sampai jumpa.